rasakan kesan aftertaste, tingkat keasaman dari kopi, body kopi, rasa dari kopi, roasting kopi, daerah asal dari kopi, fragrance, aroma kopi. Apa sih yang diperbincangkan para penikmat kopi? Check it out, oke? Sayapnya masih baru yang berdua. Let's talk about the coffee. Oke, hari ini gue lagi ada di Eiger Radio Dalam. Kebetulan saya lagi riding menuju pulang dan singgah di Eiger Radio Dalam hanya untuk sekedar minum kopi sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Halo guys, kawan-kawan semuanya. Mungkin gue akan sambung lagi cerita tentang kopi. Hari ini gue akan bicara tentang all about the kopi. Karena sepengetahuan gue tentang kopi mungkin akan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, let's continue guys. Welcome back. Mereka yang menikmati kopi dengan pengetahuan itu tidak habisnya pasti akan mengobrol atau berbicara terhadap sesama penikmat kopi. Selalu ada apa saja yang dikaji tentang kopi. Jadi kopi ini kaya tentang eksplorasi rasa. Jadi bicara secangkir kopi itu berbicara eksplorasi rasa. Semua orang punya pandangan yang berbeda. Penikmat kopi akan bicara dari end to end sampai kopi ada di cangkir ini. Oke, dari jenis kopinya, dari penyeduhan kopi, kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Lu mau tahu kan, apa saja yang diperbincangkan para penikmat kopi saat mereka ngopi? Pertama adalah kesan roasting kopi. Banyak para peminum kopi, penikmat kopi, dalam waktunya berdiskusi sesama penikmat kopi, tidak lupa juga dia akan pasti menyelipkan bicara tentang roasting kopi. Roasting kopi ini sangat menentukan dari kualitas rasa, kualitas flavor, dan kualitas semuanya. Karena vlog sebelumnya saya sudah jelaskan, tingkat dari roasting kopi itu sangat mempengaruhi rasa atau flavor dari kopi. Dark roasting akan menyebabkan rasa pahitnya agak berlebihan. Light roasting juga akan meningkatkan rasa kehambaran dari kopi. Dan juga kalau kita bicara roasting, itu akan berbicara tentang 3 tingkatan roasting: dark, medium, dan light roasting. Aftertaste. Ketika kopi disesap dan meninggalkan kesan rasa setelah diminum, maka aftertaste lah istilah untuk hal tersebut. Aftertaste adalah sebuah rasa yang tertinggal di dalam mulut setelah kita meminum kopi. Ini menjadi topik yang hangat atau topik yang menarik untuk diperbincangkan para penikmat kopi manual brew. Kesan aftertaste tertinggal karena keseluruhan dari karakter kopi yang singgah di lidah, mulai dari acidity atau keasaman, body, dan tak lupa flavornya. Oke? Acidity. Acidity umumnya itu dipengaruhi oleh jenis kopi dan tempat dataran di mana kopi itu tumbuh. Di Indonesia, kopi yang tingkat acidity-nya tinggi ada di Gayo, Toraja, dan beberapa tempat yang kopinya ditanam di atas ketinggian lebih dari 1.200 meter dari permukaan laut. Jadi kalau kita bicara acidity, pasti akan berbicara tentang bagaimana menikmati kopi. Check it out after ini.
ketebalan kopi. Biasa yang disebut dengan body. Setiap penikmat kopi pasti berbicara tentang body. Itu berarti karakter dari kopi tersebut harus kita eksplorasi untuk mendapatkan body yang tebal ataupun tipis, tergantung selera Anda. Jadi kalau kita bicara body kopi, kita selalu berbicara thick, battery, thin. Next, bicara tentang rasa. Kalau kita bicara tentang rasa, secara keseluruhannya, kopi akan dikenal oleh lidah dengan karakteristik rasa yang ada pada kopi. Karakter rasa itu terkait dengan senyawa yang ada di dalam kopi. Eksplorasi akan senyawa terhadap kopi merupakan keahlian para barista atau para penyeduh kopi. Selain dari karakter para penyeduh kopi, karakter lainnya pun sangat berpengaruh. Kalau kita bicara tentang flavor, tidak lupa kita akan berbicara tentang fruity, bitter, sour, dan rich ataupun balanced. Oke, selanjutnya adalah dari mana asal kopi tersebut. Indonesia merupakan daerah penghasil kopi terbesar di dunia setelah negara-negara seperti Brazil, Ethiopia, dan lain-lainnya. Kopi kita mempunyai ciri khas yang berbeda dari tempat, pulau, serta ketinggian, dipengaruhi oleh suhu karena kita adalah daerah tropis. Berbicara tentang kopi, pasti akan berbicara tentang daerah asal. Daerah asal akan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Gayo dengan tingkat keasaman, Mandailing dengan tingkat ketebalan, serta jenis kopi lain. Ini hal yang paling saya sangat sukai. Saat biji kopi sudah di-grind menjadi bubuk, saya paling suka menyium aroma kopi. Buat saya, ini yang disebut dengan namanya fragrance. Fragrance adalah aroma atau karakteristik kopi setelah digiling. Memberikan aroma yang sensasional terhadap para penikmat kopi. Menjelaskan aromanya, kopi ada beberapa macam aroma: floral, spicy, winery, woody, serta nutty. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau tanaman kopi itu sangat bisa menyerap tanaman di sekitarnya. Jadi Anda bisa tahu, inilah asal muasal fragrance. Kenapa kopi itu mempunyai karakter aroma. Istilah-istilah dalam aroma kopi Anda harus tahu. Kawan-kawan juga harus tahu. Mulai dari sekarang kita harus belajar. First, floral, spicy, winery, woody, nutty, dan yang lainnya. Kalau kita bicara fragrance, ini kopi setelah digiling. Kalau kita bicara aroma kopi, ini saatnya kopi diseduh dengan menggunakan air panas. Spicy pada saat di fragrance, spicy saat di aroma kopi, harusnya dua hal yang sama. Disitulah kita bisa tahu tentang karakteristik dari kopi. Itulah tadi yang banyak diperbincangkan para penikmat kopi. Jadi jangan lupa,
Kalau Anda ingin menjadi penikmat kopi, silahkan bereksplorasi tentang kopi. Is about love and passion. Thank you. See you in the next vlog.